Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mempunyai sebuah kutipan. Kutipannya adalah, di dalam diri kita tersembunyi keajaiban yang menunggu untuk diungkapkan. Kuncinya adalah kepercayaan diri yang kokoh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismi Ardika Pangesti dengan NIM 2231-2007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika dan moral berkomunikasi menurut pandangan Islam. Masih ada beberapa orang yang tidak memperhatikan bahasa yang sopan yang mereka gunakan untuk berbicara di depan umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana berkomunikasi yang memiliki etika dan moral. Etika berkomunikasi sering digunakan untuk melihat baik atau buruknya cara berkomunikasi dalam kehidupan masyarakat. Etika ini mencakup dua bidang. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua komunikasi non-verbal. Kalau komunikasi verbal, etika yang dimaksud adalah penggunaan bahasa, baik secara tulisan maupun lisan. Sedangkan etika non-verbal mencakup cara berpakaian dan cara berperilaku. Etika dan moral dalam berkomunikasi mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah beberapa prinsip etika dan moral yang penting dalam berkomunikasi. Yang pertama, ada kehormatan dan menghargai orang lain. Etika berkomunikasi mencakup menghormati dan mengakui nilai serta martabat pada setiap individu. Berarti kita harus menghindari pelecehan, penghinaan, dan diskriminasi dalam komunikasi kita. Menghargai pendapat dan pandangan orang lain meskipun berbeda dengan kita adalah sikap yang penting dalam etika berkomunikasi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan tentang, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dan mereka yang mengolok-olokkan, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan pula memanggil dengan gelar yang buruk. Prinsip yang kedua adalah keterbukaan dan kejujuran. Etika berkomunikasi menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran. Berbicara dengan jujur dan terbuka membantu membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan komunikasi. Menyembunyikan fakta, menyebarkan kabar bohong, atau menipu orang lain dianggap tidak etis dalam Islam. Dalil yang menjelaskan tentang materi di atas yaitu dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang menjelaskan tentang, hendaklah ada seseorang di antara kalian yang berbicara hanya dengan perkataan yang baik atau diam. Prinsip yang ketiga yaitu empati dan simpati. Etika berkomunikasi melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan, pikiran, dan perspektif orang lain. Bersikap empatik dan simpatik dalam komunikasi memungkinkan kita untuk membangun kedekatan dan memperkuat hubungan orang lain. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 menjelaskan tentang, dan tidaklah kamu mengutusmu Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Prinsip yang keempat yaitu kesantunan dan adab. Ketika berkomunikasi melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, penghormatan terhadap orang lain, dan menjaga etika dalam percakapan. Menghindari penggunaan kata-kata kasar, penghinaan, atau ejekan adalah penting dalam menjaga etika berkomunikasi. Dalil yang menjelaskan materi di atas
terdapat pada surat Al-Isra ayat 53 yang menjelaskan tentang dan ucapkanlah kepada hamba-hambaku bahwa mereka hendaklah mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Prinsip yang kelima yaitu menghindari gosip dan fitnah. Etika berkomunikasi melarang menyebarkan gosip atau informasi yang merugikan orang lain tanpa kepastian. Menyebar fitnah atau berbicara buruk tentang orang lain dianggap tidak etis dan melanggar prinsip moral. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang dan janganlah sebahagian kamu mencela sebahagian yang lain. Adakah salah sebagian dari kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Prinsip yang keenam yaitu kesederhanaan dan klaritas. Etika berkomunikasi melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, atau mudah dimengerti. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau membingungkan agar pesan dapat disampaikan dengan tepat dan tanpa kesalahpahaman. Dalil yang menjelaskan materi di atas terdapat pada surat Al-Jathiyah ayat 18 yang menceritakan tentang dan kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat agama dari urusan yang sebelumnya kamu tidak mengetahuinya. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dalam Islam, etika dan moral berkomunikasi didasarkan pada ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama, menghormati martabat setiap individu, dan bertindak dengan kejujuran dan keterbukaan. Etika komunikasi yang baik mempromosikan kebaikan, kesaling pengertian, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, berkomunikasi dan etika dan moral adalah aspek penting dalam pandangan Islam. Hal ini melibatkan menghormati orang lain, menggunakan bahasa yang baik, jujur, menghindari fitnah, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berupaya memperkuat hubungan sosial. Dengan menjalankan komunikasi yang beretika, individu muslim dapat memenuhi tanggung jawab agama dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sekian materi yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah kutipan. Ketika kita menghargai pendapat dan perasaan orang lain, kita membangun lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.